Selamat datang Mas Said. Selamat datang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya, Mas Said ya. Alhamdulillah. Mas Said ini Ya. owner dari Pademui Barber School, Ya. benar ya? Betul. Mas Said ya. Pademui Barber Bisa School. diceritakan mungkin Mas Said, siapakah sosok Mas Said? Mas Said. Yang Oke. latar belakang mungkin cerita sedikit lah Oke, siapa Mas Said. siap. Kalau saya sendiri itu dari Jogja, Mas. Ya, Aslinya kita Jogja. aslinya Jogja. Sleman, Bantul. Kita di kota. Oh, Nah, dekat. kota. Kalau di Kota, Jogja kota. itu dekat di UGM. Ya, dekat kampus UGM. Kalau saya sekarang usia ya 29 tahun, Kak. Jauh Tapi sama iya. kita jauh. Iya, real. Masih Real. muda. Usia lama. 29 tahun, 97. 29 tahun. Ya, tapi kalau mendirikan Pademuinya kita itu sejak tahun 2017, Mas. Oh ya udah lama ya. 2017. Ya. 2009 hampir 10 tahun ya berarti ya Mas ya? Ini berarti 2026 ya. Benar. Ini Berarti sudah hampir 10 tahun. mau hampir jalan satu 10 setengah tahun. Iya, betul. Biasa. Kalau untuk Pademui sendiri itu kita sebenarnya diambil dari itu ya. Oh ini nama- asal kata Pademui nih. Kenapa kok namanya Pademui ya? Ini perlu kita ulik Pademui. ini, Mas. Awal cerita Awal. dari Pademui agar tidak salah penyebutan. Pademui. Pademui. Betul, nggak pakai N ya. Pademui. Pandemi nanti. Pademui. Ya, Pademui. Pademui. Apa Mas? Coba ceritain Mas Ayu. Kalau Pademui itu kita ngambil dari nama bapak sih sebenarnya. Ini nama bapak, nama kakek sebenarnya sama ya. Ini tuh kita ambil nama belakangnya. Jadi bapak saya itu Muhammad Samiruddin Pademui. Oh itu Betul apa? sih. Bukan nama marga atau apa? Bukan. Bukan. Bukan ya, memang. Jadi Pademui ini yang kita ambil ya nama belakangnya sih. Nama belakang. Itu dari Sulawesi, Mas. Dari Sulawesi. Jadi bapak saya Sulawesi. Ini kan lanjut yang tadi ya, perkenalan tadi ya. Bapak saya itu Sulawesi. Nah, makanya namanya Pademui itu saya ambil. Kalau ibu gitu. Jogja. Ibu Nah, Jogja. itu saya kebetulan lahirnya di Jogja. Nah, itu asli Jogja, memang Asli kecil besar di Jogja. Berarti nggak pernah ke Sulawesi? Malah belum pernah. Malah belum pernah. Oh ya berarti ya bisa disebut memang wong Jogja. Oh, Jogja. Karena sekolahnya nganti saiki. Iya. Jogja. Kalau untuk anak udah 2 sih, Mas. Anak 2, alhamdulillah. Usia 6 tahun dan 3 tahun, cewek semua. Kalau istri orang Banten. Oh istri Banten. Istri orang Ketemunya di sini Banten. kok bisa? Kebetulan istri kerja di Jogja ya. Oh kerja di Jogja. Berarti dijemput ya saya. Jodoh yang dijemput. Istri ya ke sini. Jodoh yang dijemput. Berarti. Istri yang ke sini kenalan di situ sih. Gitu sih kalau untuk background saya nggak kuliah. Lulusan Nggak kuliah, SMK. tapi membuktikan. Iya, Nah, tetap membuktikan. jaya. Nah, ini bisa jadi motivasi buat teman-teman semua jadinya tetap bisa membuktikan ya Mas. Tadi Pademuinya tadi mungkin bisa diceritakan lagi Mas. Nama Pademui ini itu berarti dari nama Nama ayah gitu Muhammad Samiruddin Pademui. Nah, nama belakangnya saya ambil. Alasannya sih sebenarnya 2 ya, Mas ya. apa aja Mas? Pertama itu biar keluarga ngerasa memiliki sih. Karena kan Oh, nama gitu. bapak yang saya angkat ya. Saya ada saudara ya biar nama ayah nih yang kita angkat. Atau mungkin rencananya nanti bahkan diturunkan ke anak cucu mungkin. Targetnya gitu Targetnya, ya, diwariskan harapannya ya. gitu ya, Pengennya harapannya, gitu. harapannya. Terus yang kedua ya pengennya beda dari orang lain aja. Karena kan kalau kita pakai brand yang mungkin pasaran itu kan Pasaran, nanti misalnya nggak apa ada. iki sing saiki pasaran ki apa ya misalnya? apa ya? Nggak enak. Paper, tampan mungkin misal ya. atau ganteng mungkin. Itu kan Nah, terlalu Betul. Banyak lah Banyak dipakai lah ya ya. dipakai di Nah, Pademui. makanya kita pakai nama yang berbeda supaya orang juga nyari kalau Pademui ya kalau mau nyari ketemu cuma di Jogja, nggak Betul. ada di luar kota manapun. dan gawe akun jarang oke sih nganggu. Ya toh Mas, mestinya toh Mas Betul. Pademui kan mesti kan Ya, otomatis kita kalau udah bikin riset akun lah. gampang ya. Iya, kita udah riset juga. Gitu sih, Mas. Terus kenapa Pademui itu kan setauku itu kan barber school ya Mas ya, fokusnya Oke, barber betul, school. betul. Kenapa kok ada barbershopnya juga nggak Mas? Barbershopnya nggak ada. Nggak ada, Sekarang jadi ya- barber school aja kita fokus akademi dulu. Kenapa nih Mas? Kok barber school kok nggak barbershop sekalian? Biasanya kan ada barber school nih, banyak siswa apa segala macam kok nggak ada barbershopnya? Kenapa tuh kalau boleh tahu? Nah, oke, berarti harus cerita nih. Cerita, Nah, itu yang kita butuhkan itu mendengar kan. memang sudah cerita. Diundang memang sudah cerita. Karena memang awalnya sebenarnya bukanya Pademui itu potong rambut, Mas. Awalnya potong jadi rambut. barbershop Oh, barbershop dulu. Jadi saya cerita dulu di awal ya. Oh, boleh Kenapa ya, boleh. kok awalnya sebenarnya kan saya juga nggak ada basic cukur.
tadinya nggak bisa nyukur ya, memang. orang lahir kan nggak ada basic Oh, syukur kan iya. nggak punya skill apapun kan gitu, nggak Oh, iya, mungkin. betul. Saya ngerti langsung nyukur malah Nggak Mas bisa Denny. Ya. apapun. Nah makanya saya ya mulai dari nol, nggak bisa nyukur, nggak ngerti alat lah, semuanya nggak ngerti tentang potong rambut lah. Nah awalnya itu saya lulus SMK, tadi sempat tak sampaikan ya, saya lulus SMK itu jurusannya mekatronika, jurusan mekatronika. itu kayaknya aku baru Mekanik denger, featuring Mas. elektronik. Mekatronika Apa, itu Bu? audio video. Audio video itu benerin TV. Video. Nah itu radio, amplifier kayak gitulah. Itu bukan kayak apa sih teknik apa sih Apa? elektronik gitu-gitu beda? Iya kayak gitu. Iya, hampir-hampir. Iya, Oh, nyervis gitu. nyervis kayak gitulah. Tapi lu terjurus ke TV. Nah kayak gitulah. Radio. Ya, audio lah, audio video kan gitu, TV. Awalnya dari situ malah lulusannya lulus ke situ. dari situ SMK. Memang lulus SMK nggak pengen kuliah, Memang, nggak pengen kuliah ya. Langsung gas. Memang guys malas mumet. Ah. Nah itu makanya pengen kerja, tetapi kan pada saat itu lulus SMK ya kita ternyata belajar ilmunya belum maksimal kan gitu, belum yang benar-benar kita memang pengen menggeluti itu serius lah, enggak. Memang ketika saya lulus ya memang enggak pengen lanjutin ilmu itu kan gitu, skillnya juga belum maksimal kan gitu. Kok bisa jadi langsung ke kok Barber. barber baik. Potong rambut nih. Padahal itu kan dari lulus SMA itu kan beda ya Mas ya, Oke. beda bidang ya itu. Nah ini awalnya sebenarnya bukan langsung potong rambut. Oh, Nah. awalnya enggak. Bukan potong rambut. Makanya di situ kan saya nggak punya skill lah, nganggapnya dalam diri kan nggak punya skill ya. Iya. Makanya saya ingat banget pada saat itu lulus SMK itu saya sampai membuat 10 surat lamaran kerja karena saking pengennya kerja ya. Oh. Dan saking bingungnya nyari kerja. Ya. Akhirnya Berarti saya tetap masukin ada tuh. Keinginan Kerja. untuk bekerja dulu. Kerja Tetap ya dulu. itu ya. Memang Nganti nggak 10 pengen ini kurang keinginan tapi piye iya Mas? sih. Iya kan? Iya. Nganti 10 loh. Ah. Iya toh, nganti 10. Saya masukin kemana-mana tuh. Ya kan? Ya anu semua. Ya 10 itu. Nah makanya pada saat itu saya masukin 10 ternyata yang manggil 1. dari 10 dikirim manggil 1. Cuma Jadi manggil eligible perusahaan. kan gitu. Itu awalnya bukan potong rambut. Saya sama sekali nggak kepikiran buat potong rambut sebenarnya. Dari 10 itu nggak ada yang potong rambut, kepengen Nggak potong ada, rambut nggak nggak ada. ada. Karena memang skill ya belum Ngasal bisa ya Mas yo. Ngasal aja. Oh, jadi mana enggak- lowongan kerja saya masukin gitu aja lah. Enggak sesuai dengan bidang mekatronik itu. Betul, enggak. Karena saya memang kurang minat lah di bidang itu ya. Saya masukin yang pertama itu malah masakan Jepang, Mas. Wah. Sushi. Betul. Sushi. Saya bikin sushi, Mas. Oh, bikin sushi. Bikin sushi. Pada saat itu saya masuk di situ ternyata saya memang khusus bagian sushi. Nah, di situ di sushi itu saya kerja masuk 5 bulan, alhamdulillah semua menu sushi saya kuasai, Mas. Oh, kirain Semuanya. alhamdulillah semuanya Ora, berantakan. balik ora Ternyata memang enggak. positif. Memang. Oh, berarti ya memang potensial. Potensial. Sebenarnya potensial ya Mas ya Rada sebenarnya. pinter sih dia. Terus habis itu Ya saya tanya kan, habis itu diajarin nggak bikin ramen, diajarin yang lain, maksudnya upgrade skill nggak? Kan gitu. Oh ternyata, oh enggak Mas, di bidang ini udah ada yang pegang. Nah berarti ketika saya lanjutkan 5 bulan ke atas, saya cuma ngejar duit. iya. Saya bukan lagi dapat skill lagi dong. Betul. Berarti skill saya stuck kalau saya lanjutin. Enggak berkembang lah ya. Nggak Mas. berkembang, makanya saya cabut resign. 5 bulan langsung resign. Gitu ya. Kan gitu. Satu-satunya itu yang dari yang manggil itu ya. Dari yang manggil satu itu. Terus habis itu piye Mas? Ya, Anu nih. pengen upgrade skill kan gitu. Upgrade skill. Pengennya itu kerja dapat duit plus skill ningkat dong. Iya. Nah itu masukin lagi lamaran kerja. Yang manggil itu restoran. Pengennya masuk di kitchen. Oh. Belum potong rambut ya. Rambut. Oh, itu Belum masih potong rambut. prosesnya ya. Masuk ke restoran. Tadi ini kan warung makan masakan Jepang. Naiklah ke restoran. Target saya masuk dapur. Tapi ketika saya masuk di situ ternyata harus mulai jadi waiters. Terus ke depan sih. Nah, justru malah titik saya semangat untuk berkembang tuh di sini, Mas. Kenapa? Karena ketika saya masuk jadi waiters itu pada saat itu ya, di tahun itu UMR Jogja itu 1,3. Waktu itu Udah 10 tahun yang lalu lah. Kalau sekarang 2 jutaan lebih ya. Ya, lebih lah. 1,3 juta pada saat itu. Dan di situ pada saat saya masuk yang bikin saya kaget apa? Pas saya masuk bareng itu ternyata ada beberapa yang masuk baru gitu loh Mas, jadi waiters. Oh, Nah, jadi gitu. apa? Seangkatan gitu. Ah, maksudnya? seangkatan lah ibaratnya ya. kayak gitu ya. Nah, cuman yang bikin saya heran ini sudah kayak berumur. Partnernya itu. Partnernya itu. Saya tanya penasaran usia berapa Mas? Usia udah 30-an Mas. Terus udah punya anak. Hmm. Nah, dari situ saya mikir, apa iya
saya nanti usia 30-an dan saya tahu gajinya berapa di situ 1 juta, iya. Mas. UMR 1,3 saya masuk di situ 1 juta. Oh, belum menyentuh UMR. Betul belum Karena nyentuh masih UMR. mungkin Karena masih pegawai, baru. training lah, Masih baru. training. Tapi kan saya jadi ngelihat, loh ini usia segitu, Mas. Oh, iya, Dan iya, saya tahu iya. gajinya berapa Iya, baru iya, masuk iya. kan gitu. Iya, iya. Masa iya usia segitu saya masih jadi kayak gini kan gitu. Oh. Akhirnya itu menjadi titik saya untuk semangat. Maksudnya apa? Kalau saya nanti usia segitu kayaknya nggak mungkin deh cukup gitu loh, Mas. Biaya hidupnya kan udah lebih kan. Ibaratnya kalau masih jomblo 1 piring, ini udah punya Oh, istri, iya. punya anak 3 piring gitu loh. Oh, ketika ini berarti status Udah. sudah K2, K1 gajinya. Secara pikiran itu sudah sangat dewasa. udah maju. Sudah gajinya mikirnya jangka wis- panjang, Mas. Iya. Enggak semua orang soalnya, mungkin Ah, aku pun betul, juga betul, sama betul. loh. Aku pun Gitu. mungkin urung mesti iso mikir Ya, ketika kayak saya single Mas game, kita Said, isi. mungkin pengennya saya masih having fun, enjoy gitu kan. Tapi jenengan sudah mikir sampai ke situ. Betul. Terus tahan Sampai berapa situ. lama? Nah, itu Akhirnya. masalahnya. Nah, terus saya cari yang lain nih, yang udah senior. Kerja berapa lama, Mas? Ada yang 2 tahun, 3 tahun. Lah, nggak masuk dapur. Oh, Target saya jauh. masuk dapur. Tapi ini masih jadi waiters gitu loh. Waduh, kelamaan ini. Kalau saya di situ tahunan, ya lama banget masuk dapurnya kapan? Sedangkan kan saya pengen upgrade skill sushi tadi. Betul. Oh, saya ngerasa ini bukan tempat saya. Gajian pertama langsung cabut saya, Mas. Gajian pertama 1 bulan. Satu Sebulan. 1 bulan tadi 5 bulan, 5 bulan. 1 bulan itu 1 cabut. bulan cabut. Nah, dari situ saya mikir tuh, kalau saya melajari masak kayaknya lama deh. Saya harus belajar di tempat yang bikin saya cepat dapat ilmunya, tapi cepat mandiri gitu loh. Cepet dapat ilmunya, cepet dapat cuannya juga. Dan kedepannya bisa mandiri. Oke. Nah gitu. Akhirnya lagi-lagi lihat lowongan kerja. Pada saat itu kalau sekarang OLX ya, dulu toko bagus. Oh ya. Nyari lowongan kerjanya kan di situ. Saya iseng-iseng aja scroll. Saya kaget di situ ada barbershop. Dan yang bikin saya kaget apa? Ini baru masuk ya. Gajinya udah ditunjukin 1,7, 2 ke atas. Oh, di atas. Baru masuk. Sedangkan tadi saya masuk 1 juta. Ini saya tinggi. Nah, akhirnya itu merubah persepsi saya yang dulu tukang cukur dianggap rendah ya, pekerjaan yang mungkin penghasilannya kecil. Ternyata besar loh. Ini baru masuk udah lebih tinggi dari UMR. Tadi UMR 1,3. Ini minimal 1,7. Nah, dari situ tertarik tuh potong rambut. Cuman ketika saya lihat loker potong rambut, persyaratan minimal pengalaman 1 tahun, Mas. Oh. Berarti itu Mm-mm. Mas waktu berminat ke potong rambut itu Belum ada mau basic. sekolah, mau nyoba belajar motong dulu atau gimana itu? Nah itu, makanya kan saya pada saat lihat iklan potong rambut minimal pengalaman 1 tahun, 1 tahun ya. Nah, belum bisa nyukur. Belum bisa nyukur sama sekali, Belum bisa biar nyukur. daftar gitu. Betul. Cuman pada saat itu karena ada kepinginan ya, pengen banget terjun dunia potong rambut karena ngelihat gajinya juga dan ke depan punya skill, Ya. kan gitu. Motivasi Akhirnya lah ya buat motivasi. semua iklan barbershop saya SMS kalau dulu belum BA. Oke. Saya SMS. Semuanya tuh. Semua lowongan kerja di bidang Dan semuanya nolak. Semuanya nolak. karena memang belum ada Pengalaman. pengalaman. Karena nek cukup. misalnya yang daftar ke barber A misalnya, barber A, itu soalnya dites juga ya Mas ya? Dites dulu sih ya? Pasti Mas. Risane gawene sushi. Cut. potongnya alas Betul. Terus gimana akhirnya? Nah, itu wah, Nah, penasaran akhirnya ini. itu Mas. Akhirnya di waktu yang lain ternyata yang tadi saya SMS itu salah satu barbershop itu nanyain, "Udah dapat kerjaan belum, Mas?" Follow up saya. Kebetulan saya bilang belum dapat, Pak. Udah datang dulu ke barbershop kami, kebetulan di Solo Mas kami barbershopnya. Oh. Demi ilmu kan Mas. Ilmu. Mangkat. Berangkat. Pikir saya kan di sana kan nanti saya diajarin dulu, habis itu kerja. Ya. Ternyata enggak. Terus gimana? Ternyata di barbershop Solo itu ada barbershopnya plus kursusnya. Oh. Nah gitu. Jadinya dia dibekali. dibekali itu nanti mungkin magangnya, mungkin buat tempat magang gitu atau gimana? Barbershopnya? Ditawarin Mas saya Mas. Oh, Mas Sayid, kebetulan kita punya barber dan kursus. Gimana kalau Mas Sayid kursus dulu tempat kami? Bayar dulu. Bayar. Biayanya saya ingat banget tuh 1,2 atau 1,3 tuh. Berarti wes setara UMR pada waktu itulah ya. Betul. Tapi saya nggak punya duit Mas. Kalau suruh daftar ya nggak bisa. Nggak ada uang. Kan gitu. Tahunya saya datang dari Jogja ke Solo ya diajari gratis tanpa bayar. Iya. Akhirnya ownernya ngasih penawaran, wes gini aja Mas Sayid. Kalau Mas Sayid mau, udah
kita ajarin, kursusnya nggak usah bayar tapi dikontrak 2 tahun. Oh, suruh kerja di barbernya. 2 tahun. Barbershopnya. 2 tahun. 2 tahun. Tapi kursus free. 2 tahun ki yo suwe berarti. Ah, Tapi itu. 2 tahun digaji. 20. Digaji, toh. tetap digaji. Jadi kayak cuman Oh, ya tetap digaji. Tetap digaji, tetap digaji. Tak kirain buat Cuman kan pengganti biaya Oh, kursusnya. wah, Tetap enggak, digaji, tetap tapi digaji. kontrak 2 tahun. betul. Oke. Tapi saya ngerasa keberatan. Keberatan. Tawarin lagi 1 tahun gimana? Tapi bayar setengah. Jadi 500 ribuan lah. Oh, iya, iya, Tapi bisa dicicil nanti pas gajian. oh masuk Oh, sih. potong masuk. gaji. Potong gaji sebulan gaji. 100, sebulan 100. Oke. 5 bulan kan lunas. Iya. Oh, ini menarik nih. Nah. Kalau 2 tahun kesuwen, Asli tenan lho. Saya ambil 1 Tapi tahun. iki apa emang kursus kono iki ora kurapati payu kali ya. Sing golek apa-apa. Tapi Nggak, rame laris, Mas. Mas. Laris. banyak peminatnya. Pas satu angkatan saya rame itu. Nah, akhirnya saya ambil 1 tahun. Kalau 2 tahun kan kelamaan. Akhirnya 1 tahun saya selesaikan kontrak, selesai. Tadi lowongan kerja minimal pengalaman 1 tahun. 1 tahun kan udah dapat pengalaman tuh. Dicer memang masuk memang. Nah, itu Ternyata. dapat duit, kursusan lunas, lulus keluar dapat skill. Tapi pada saat itu ketika saya keluar muncul barber premium. Dulu kan belum banyak barber premium. Bener. Ini yang saya kursus tadi itu tarifnya 13.000, Mas. Bahkan kadang Barbershopnya. mikirnya ada barber premium itu iya alah paling ya hasil cukurnya pada wae. Sa- Kesannya kan waktu Ya, itu ya. ya Mas enggak yang sekarang lah ya. Betul, Waktu itu masih betul. juga iya toh Mas. Makanya saya bingung ini bedanya di mana. Ya udahlah saya daftar. Coba upgrade skill dari barber biasa ke premium. Premium. Saya daftar ke sana. Ternyata ilmunya lebih banyak dan saya langsung keterima. Pengalaman kan 1 tahun. 1 tahun. Oh iya. Keterima. Dari segi cuannya naik, Dapat, naik. dari skillnya ternyata naik juga. Skill saya berkembang. Jadi tahu nih barber biasa gini, barber premium gini. Akhirnya tahu bedanya. Memang Tahu beda ya Mas bedanya. ya. Memang beda. Betul, Rego kualitasnya nggowo beda. rupa ya. Betul, ada harga ada kualitas. Oke. Dari situ saya udah tahu ilmunya, cabut, buka sendiri. Tapi belum kursus tadi. Masih barbershop. Potong rambut. Masih barbershop. Kayak apa? Semacam Kan, Madura gitu. Nah, hampir kayak gitu ya. betul. Pangkas lah ya, pangkas ya. Kayak gitulah. Tarifnya 10.000 pakai kursi kayu, Mas. Modal saya 5 juta awalnya. 5 juta bikin Itu tahun barber. berapa Mas itu Mas berarti? Itu 2017, mendirikan Pademui 2017 tuh. 2017. Oh, Berarti iya. Pademui pertama itu belum langsung barber school, tapi Belum, namanya udah masih Pademui, barbershop. cuman Pademui barbershop. Apa? Barber iya. studio? Cukur, Tak tulisnya cukur rambut. barbershop, tapi sebenarnya realitanya pangkas biasa. Pangkas biasa. Ada gitu ya. Yang penting keren dulu ya Mas ya. keren Tapi kan dulu lah. ketika saat itu harganya tetap dia di bawah barbershop. 10.000 Iya, itu ya, umumnya. iya nyesuaikan lah Iya. Mas, karena kan tempatnya seperti itu kecil dan itu rumah orang tua yang tadi di dekat UGM tadi. Oh. Itu rumah orang tua, ruang tamu itu saya sekat. Setengah buat ruang tamu, tetap ada ruang tamunya, Oh, setengah buat usaha saya tuh. Oke. Potong rambut. Tapi bukannya bukan pinggir jalan, di dalam kampung. Makanya dari pinggir jalan tuh masuk, Mas. Jadi nggak langsung di pinggir jalan raya gitu ya. Makanya sepi. Oh, Yang lokasi. biasanya kerja dapat lumayan lah 2 jutaan kan gitu di Oke, atas UMR kan. sebulan langsung ini ya. Tujuannya usaha ya biar 3 juta 4 juta. Harapannya Harapannya gitu. ekspektasinya kan gitu. Lah kok malah saya ngenes. Kan gitu. Ternyata realitanya kurang Mas hasilnya. Cuman untungnya dulu belum nikah. Jadi masih aman lah. Ya istilahnya sih di Santai lah ya. beli barang ya Mas. Arab maksudnya nothing tulus lah ya gitu ya. Betul. Jadi Tempat juga masih tempat sendiri. Iya. Nah, itu. Nah, awalnya dari situ buka potong rambut sepi. Tiba-tiba ada SMS dari bos saya yang di Solo itu kursusan. Ngabarin Mas Sayed gimana kalau Mas Sayed buka kursusan di Jogja di outlet kita, Mas Sayed yang ngajar. Berarti dia apa? Kayak franchise gitu atau pakai Enggak, brandnya pakai siapa? brand dia. Pakai Bukan brand Cuman dia. buka cabang di Buka Jogja. cabang, cuman jenengan yang suruh handle situ. Ngajar di situ. Oh. Nanti sistemnya gimana ya bagi hasil. Akhirnya saya ngambil posternya tuh. Ini Mas Sayed posternya, udah tak bawa pulang, tak tempel di potong rambut saya. Barangkali ada yang tertarik kan, Iya. gitu. Cuman tak tunggu-tunggu, kok nggak ada orang daftar. Berat tapi kuwi jadi barbershop sepi ya. Tadi memang ono. Kita sepi. Tapi rame Mas di Solo Mas. Cuman Oh, karena baru di Jogja ya. Oh. Nah, baru Babat mulai alas lah babat ya. alas, tak tunggu-tunggu lah kok nggak ada yang daftar. Cuman saya duduk itu di potong rambut saya, tempat saya yang kecil itu saya ngeliat poster itu. Sertifikat, modul pembelajaran, model disediakan, alat disediakan. Lah kalau kayak gini saya bisa kayaknya.
ora usah Nggak usah ikut sana. ikut sana. Jadi buka kurikulum sendiri, berarti kayak gitu. Apalagi saya dulu kursus di sana. Tapi memang kayaknya otaknya memang sudah dari awal itu Memang bibit-bibit. bibit. Visioner. Mikirnya ke depan gitu loh, Mas. Memang itu lagi. Coba Coba kontraknya engko sike. Lah menguntungkan aku ora. Ane ora ya engko sike. Alon-alon kan. Iya, engko sike. Tak pikir sike. Wis jane nek mikir wis ditawani karo kono malah karo dhek mikir liyane. Wah, iki nek ngene iso tak buka dhewe malah. Emang otak Iya bener. Dari situ kan saya juga kursus di sana. Tahu metodenya gitu loh, Mas. iya. Akhirnya cobalah. Tak ikutin ATM lah, amati tiru modifikasi kan. Tak posting ke Facebook. Lah kok malah nyantol. Oh. Banyak tuh. Ngikutin cara yang tadi, kurikulum yang saya pelajari kan, saya ATM tadi nyantol 1 orang. Dan orang ini nggak tahu nih jadi bahan pembelajaran saya, malah praktek saya kan. Tapi kan waktu itu Mas saya tuh udah bisa skill nyukurnya udah oke, bisa. Cuman udah kan oke untuk belajar ngajar kan orang pertama ini. betul. Ya. Karena bisa beda ya Mas ya. Bisa jadi beda ya karena kan komunikasinya sistem belum nanti betul. opo yo. Mungkin ada grogi-groginya Ada lah, tetap ada lah. ada perbedaan lah Perbedaan. pastinya kan gitu. Cuman yang bikin saya kaget, loh kok anak ini setelah lulus saya baru belajar ngajar nih, bisa nyukur. Bisa nyukur, bahkan lulus langsung kerja di barbershop. Iya. Oh, berarti saya punya potensi nih untuk ngajar. Tapi dia waktu masuk ke tempat Mas Sayed pertama memang sudah punya Nggak basic ada. nol. Sama Habis kayak sama saya Mas dulu Sayed lah, sama kayak saya dulu. Oh, Saya dulu oke. juga nggak ada basic. Oke. Nah ternyata, bisa nih. Dari situ saya fokus tuh buka potong rambut 10.000 plus kursusnya. Saya posting lagi ke Facebook, nyantol lagi. Oh ternyata lebih cuan nih. Berapa Mas waktu Berbayar itu Mas? juga. Berbayar. Pada saat itu kursusannya saya buka di harga 2 juta. Wah, aku mas atas UMR hampir 2 kali lipat. Angka, Memang angka kembali mutlak. kembali lagi. Cukup mengajari gajian sebulan. Dan itu 10 kali pertemuan, 10 hari. Nggak butuh sebulan. Satu kali pertemuan berapa jam? 2 jam. Wah. Ngajar 2 jam, 10 hari, cuannya lebih gede daripada kerja sebulan. Gajian Berarti sebulan. butuh model ya Mas yo. Apa? Setiap hari berarti butuh model kan? Butuh model. Dan di situ pada saat itu saya semuanya nyari sendiri, Mas. Oh Mas Sayed yang nyari, ya? Sendiri. Siapa? Inti orang-orang Tangga, kampung, teman, apa betul. segala macam keluarga Gitu. apa? Nah, Berarti fasilitas itu. betul. Dari situlah mulai berkembang, ada siswa banyak, ya saya ngelihat cuannya lebih cepat nih. Kursus potong rambut. Menggulung Menggulung. gimana? Menggulung Ini satu kepala. Satu kepala kan kalau kali 2 orang aja udah lumayan kan Iya, gitu. Apalagi sekarang. Oh gitu. Gitu. Akhirnya wah barbernya wis lebih fokus skip ke ah, gitu. angka ya. Tapi bukan skip sih, kedepannya pengen buka juga. Daripada kita punya siswa kita salurkan tempat lain terus, sedangkan berpotensi kan, mending kita pakai sendiri. Nah itu. Tetapi kalau ditanya awalnya ya gitu perjalanannya, kenapa kok milih kursus ya? Karena memang kita ngelihat kursusnya cuannya lebih cepat dibanding tadi ya. Cuman tetap kedepannya barbershop saya juga ngelihat teman saya tuh cuannya gede juga. Sehari 50 kepala, 100 kepala. Memang. Tetap saya pengen buka barber Apalagi juga, kan Mas. barbershop kan bisnis jasa ya Mas. Betul. Jadi beda nih misalnya jualan produk otomatis harus muter pula lagi. Betul. Nah, jasa itu enggak. Soalnya nih jasa Apa paling alat cukur itu pun tapi per awet periode ya. kan awet kan Mas ya kan Tapi enggak. kan tetap di situ yang mahal tuh pengalaman sama teori nyukur praktek kayak gue Mas. Ya memang skill itu juga ya Mas ya. Skill itu yang memang skill benar-benar itu penting, Mas. Sekarang gini loh, maaf nek ini anu ya, nek saya aja potong rambut itu tuh rambut saya tuh termasuk agak susah dicukur Mas. Oh gitu. Jadi posisi kalau samping itu dia misalnya saya potong itu tuh dia jegrak naik. Hmm. Nah itu makanya saya tuh ke sebuah potong rambut dan yang nyukur harus itu Oke, fanatik ya. fanatik. Nek selain itu aku mesti rapede. Nah itulah. Rapede. Coba mungkin pademui. Langsung Mas saya potong. Itulah menariknya bisnis barber kan, cocok-cocokan. Cocok-cocok kan Iya, memang. ada kefanatikan. Sekali Fanatik, cocok Mas. nyarinya kita. Posisi dulu saya waktu SMA tuh ada lebih ke cenderung dekat rumah saya lah. Oke. Terus habis itu dia tutup tuh. Yang di situ Oh. saya pindah walaupun dia jauh saya kejar. Oke. Karena memang aku mending nganti jadwal sik tukang potongnya saya hafal.
Angger dino setu dhek iso dhewe. Aku Iya. makan jam 7 aku wis teko. Wis. Tapi ora booking ngono ya. Ora booking. Tetep ning Karena memang fanatik. Aku apal karo Mas. Mas iki wis tahunan Baru aku iki. karo Mas iki nek terus sik. Meskipun muncul barber baru lebih bagus. Oh enggak sih. Tetep Terima ya. kasih. Terima kasih. Karena rambut itu tuh penting. Penting banget. Betul, rambut itu. penampilan ya. Penampilan. Salah cukur ya beda. Betul. Mukanya kan jadi aneh. Terus itu Gitu pertama buka setelah kan itu masih di Tempat yang kecil tadi ya. akhirnya memutuskan untuk Ya karena sudah ada keuntungan yang bisa membuat untuk Membulu-bulu. sewa ya. Nah, gitu. Akhirnya kita sewa tempat yang lebih bagus karena kan kita nyesuaikan juga siswa kan. Siswa kan juga pengen tempat nyaman kan gitu, kursi yang proper lah nyaman. ya. Iya, kayak gitu. Apalagi kita juga ngelihat makin ke sini kursus potong rambut makin banyak. Oh, tak kirain makin di sini soalnya harga semakin naik. Gimana? Tak kirain itu. Kalau itu pasti tuh. Angka damai. Angka damai. Angka Udah damai. nggak 2 Udah juta, nggak ada udah sekarang. nggak. Sekarang angka tos. Angka tos 5 juta. Angka tos. Itu kalau harga jelas naik ya. Ya, naik Cuman kan ya. tetap kita juga dari segi fasilitasnya juga kita tingkatkan kayak gitu. Tim sih, semua otomatis berarti dampak ya Mas ya nambah. Mas gitu. tadi tapi sampai saat ini Mas masih ngajar sendiri atau ada tim yang lain yang Kalau sekarang Handle. udah ada sistemnya, jadi kita udah jalan. ada yang nyari modelnya, ada yang kreatornya, ada yang ngajar juga. Saya biasanya masuk ketika memang pas rame gitu, pas rame banget. datang sebagai superhero. Siapa yang butuh saya? Langsung. Gitu sih. Karena kita kan bisnis juga apa ya? Yang kita kejar kan kebebasan waktu juga kan. Betul. Kan gitu. Kita nyari uang banyak tapi waktu sama keluarga nggak ada kan bener, gitu. bener. Jadi Sepakat. gimana caranya dapat duit banyak tapi juga nggak makin banyak kerjaan kita dong. Makin bisa didelegasikan ya bisnis jalan, ownernya liburan. Mantap. Terus apa Mas? Sampai saat ini Mm-mm. itu ada nggak Mas mungkin yang kelas-kelas yang Mas mau tawarkan mungkin ada beberapa paket gitu mungkin dari Pademui ada Mm-mm. nggak yang itu ada asramanya nggak tuh Mas? Kita kalau di akademi ada karena Di kan akademi kebanyakan peserta dari luar kota. Kita seluruh Indonesia, bahkan Luar kota atau luar Jawa? Luar luar kota. kota. Luar pulau. Ya, lalu Luar sampai pulau. luar Jawa, Wah, Papua, Indonesia Raya. Maluku, NTT, NTB pernah semuanya. Itu dia berarti by Aceh. offline atau online? Mas. Apanya Mas? Daftarnya online, Untuk tapi kelasnya kelasnya offline. Tetap mereka harus datang ke sini. Bahkan ada yang cuman kursus balik lagi ke Papua. Tapi ini juga nggak Mas ada kelas online gitu nggak? Kelas online ada. Nah, Kelas ini online juga memang ada. saya buat sengaja kelas online ini memang solutif buat yang memang Jauh-jauh. terkendala, mungkin dia masih kerja belum bisa ikut kelas Oke. offline kan, atau mungkin dia pengen belajar tapi dengan investasi yang lebih terjangkau ya bisa itu kelas Balik online. lagi. Offline iya, online juga harus tetap Tapi jalan. memang di era digitalisasi. Betul, Gimana Mas. itu Mas? Masuk. Kalau misalnya ada mungkin teman-teman yang mau daftar di tempatnya Mas, Kalau untuk akademinya Mas Ayu itu yang offline lah ya, yang offline, Offline itu ya. mungkin ada paket atau mungkin kalau untuk teman-teman nih yang pengen belajar potong rambut ya, jadi nggak usah khawatir kalau nggak ada basic pemula ya, karena bener-bener nol memang ya Mas ya, nggak masalah ya. 90% memang target kita orang-orang yang belum ada basic, malah kita asah skillnya, habis itu kita salurkan kerja. Kita bisa salurkan kerja di barbershop. Kita udah bermitra dengan banyak barbershop. Jadi setelah Istimewa. belajar itu nggak nganggur lagi. Anggurita. Sudah kita salurkan kerja. Udah ada barber school, Ah, jelas lah profit kan. Jadi pihak ketiga juga. Relasi soalnya otomatis jadi lebih banyak juga ya Mas ya. betul, Iya, Mas, relasi, ya. relasi ya, mesti lebih barber banyak. A, B, C, D, E Di semuanya Jogja otomatis banyak. Yang Relasi. sudah relasi sama Mas Ayat berapa Mas? Puluhan? Di Jogja. Lebih. Dan bahkan mungkin Bahkan belum ada siswanya sudah pada daftar pengen dapat barberman, karena memang Oh, barberman ini kalau udah jago ya pengennya buka sendiri, demand-nya Mas. demand-nya bener. Iya. Itu ada maksimalnya nggak sih Mas? Misalnya Mas Said kalau misalnya belajar ngajar itu ikut kelas di akademinya Pademui Iya. Barber School, itu ada maksimal siswa nggak yang Kalau kita per sesi per kelasnya kita maksimal 3 peserta aja. 3 Jadi peserta per sesi? per sesi kita nggak digabung banyak peserta ya. Jadi belajarnya biar lebih Biar fokus. fokus, nyaman. Ya target karena belajar potong rambut itu yang terpenting bimbingannya, Mas. Bener ya. Karena kalau Bener nih. banyak peserta ya
kita mau tanya trainer tuh repot karena dia mengampu banyak peserta kan gitu. Makanya kita buat maksimal 3 peserta biar konsultasinya tuh lebih intens. Tapi fasilitas di Pademui yang didapatkan oleh siswa itu nanti peserta ya tadi ya, selain dia dapat skill dia bisa ada peluang kerja, terus nanti kita juga dapat sertifikat, ada modul pembelajaran, ya, lebih ada meyakinkan lah ya. betul. Model praktek udah kita sediakan, alat lengkap, tinggal datang belajar. Tempat tinggal juga kita sediakan, mes dari peserta luar kota itu udah kita siapkan. Sudah lengkap lah, intinya tinggal datang belajar. Tapi menjadi solusi loh Pak di era saiki indis ekonomi di ekonomi yang seperti sekarang. Buat teman-teman yang ini untuk mencari kerja aja susah, ini nggak usah bingung-bingung, cukup datang bayar latihan langsung kerja, kembali modal cepat. Sudah disediakan lagi, difasilitasi ya Mas ya. Apanya Mas? Jadi misalnya habis lulus di tempat Pademui Barber School, difasilitasi untuk disalurkan itu tadi Mas. Berarti nggak usah ngelamar kayak Mas Sayed yang tahun berapa itu tadi satu-satu, nggak perlu, sudah langsung tinggal nunggu panggilan. Buat teman-teman kita nanti tulis di deskripsi untuk deskripsi boleh ya Mas Sayed ya, nanti yang teman-teman yang mau daftar siap buat teman-teman. Tulis di deskripsi, nanti ada link ya. Linknya nanti untuk informasi selengkapnya, harga, fasilitas sudah lengkap kita sediakan di situ. Harga langsung cek aja ya Mas. Di websitenya kita udah ada. Itu sih. Mantap. Nah itu. Harapan apa Mas dari Mas Sayed? Mungkin apa sih harapan apa? Ya harapan untuk inilah kan kita di Unfamous Podcast ini kan otomatis mungkin Gen Z ya, untuk teman-teman yang dia sedang mencari ke arah mana hidupnya, pencarian jati diri ini, mencari jati diri seperti apa. Kalau saya sendiri sih prinsip saya itu ketika kita lapar ya Mas ya, ketika kita perut kosong isinya ya, perut kosong isinya itu ada sinyal otomatis rasanya lapar, harus segera diisi. Kalau nggak diisi badan lemes, ada efeknya gitu loh ke badan. Tetapi kalau otak nggak ada isinya, ya nggak ada efek apa-apa, kita badan nggak lemes, gitu loh. Makanya mau nggak mau ada kesadaran diri, diisi. Harus diimprove terus tiap hari. Karena pengalaman saya ketika kita belajar mengisi investasi leher ke atas, makin banyak pengetahuan skill yang kita miliki itu bisa meningkatkan hasil penghasilan. Bahkan sampai ada yang ngomong, nakal boleh, bodoh jangan. Sampai ada ya. Betul. Istilahnya itu kan apa ya? Isi kepala ini tetap harus. Betul, harus diisi Mas. Diisi ya Mas ya. Makin banyak skill, pengalaman, harga jual kita juga lebih tinggi. Kita punya value dalam diri kan gitu. Nah, gitu. Makanya kerja di mana kita dapat duit tapi juga skill berkembang. Kalau nggak gitu nanti stuck. Karena goal kita kan tadi kemandirian biar kita bisa bebas waktu. Kan gitu. Karena ya apa ya, yang peduli nggak ada orang yang peduli dengan mimpi kita Mas. Nggak ada yang peduli. Bahkan sahabat, teman, keluarga bisa jadi mungkin nggak peduli dengan mimpi kita. Mereka sudah sibuk dengan mimpinya masing-masing. Siapa yang bisa merealisasikan mimpi kita kalau nggak kita sendiri? Makanya gitu. Makanya harus push dalam diri, tekan batas kemampuan kita. Jangan sampai aku nggak bisa ya, aku belum ada basic, aku nggak ada basic apa ya, mungkin skill lain ya, bengkel, pengen belajar bengkel, kalau cukur pengen belajar cukur. Ya saya juga sama. Saya nggak ada. Tapi rata-rata Mas, untuk orang yang benar-benar nol ya, dari paling enggak cukup lah, skillnya cukup, itu rata-rata berapa lama Mas? Adalah nanti kira-kira aku mungkin bayangan 1 bulan nyanda enggak ya, atau 2 bulan lah, kira-kira berapa menurut Mas Sayed yang benar-benar nol? Rata-rata lah ya Mas ya, yang kalau dari pengalaman saya sebenarnya motong rambut ini bukan dari lamanya ya Mas, lamanya durasi dia di dunia barber ya, tetapi dari semakin sering dia prakteknya. Kalau 1 tahun sehari 1 kali ya lama juga berkembangnya. Naik mobil lah ya Mas, belajar naik mobil ya, nyetir mobil lah ya, nyetir mobil iso tahu teorinya, tapi enggak praktek yo bakalan. Kalau 6 bulan di dunia barber tapi sehari motong 30 kepala, 40, 6 bulan udah jago Mas. Gitu sih. Jadi bukan lamanya ya. Kayak misal nih ada orang kerja di potong rambut biasa 10 tahun. Ada orang yang mungkin dia di dunia barber 3 tahun. Tapi dia loncat nih, upgrade skill lagi nih, belajar ilmu lain, treatment dan lain sebagainya. 3 tahun ngalahkan 10 tahun Mas. Karena bukan soal lamanya, tapi soal banyakin prakteknya. Seberapa sering dia praktek ya Mas. Betul gitu sih Mas.
Tapi kalau ditanya berapa lama ya mungkin 6 sampai setahun itu udah cukup lah. Cukup lah ya. Iya, 6 bulan sampai 1 tahun ya. Makanya itu. Itu. Syarat 1 tahun minimal 1 Ah, ah. tahun. Itu tadi. Mungkin dianggap nek 1 tahun motong ya nggak mungkin lah 1 tahun masa sebulan 1 kali kan gitu ya Mas ya. Gitu. Itu Oke. sih Mas. Terima kasih banyak Mas Siap. Sayed sudah Sama-sama. mau diganggu waktunya Waduh. di Unpodcast. Siap. Unfamous Podcast. Sama-sama Mas. Semoga makin sukses Amin, pandemi amin, barber amin, school-nya. amin. Sehat-sehat terus bareng sama Amin, keluarga amin, Mas. amin. Next kapan-kapan kita mungkin kumpul-kumpul Bisa lagi. Oke. jadi apa? Model. Model. Gratis ya model. Ya model. Oke, makasih banyak Mas Sayed. Siap. Terima kasih. Terima kasih Mas. Sukses untuk Siap, Pak siap. Demui. Makasih, Siap. thank you. Sukses juga untuk podcastnya. Oke, Mas. Well, berapa menit?